Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Tsumma amma ba'd. Alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang nasikh dan al-mansukh. Pembahasan ini ada pada bab yang ke-8. Pada bab yang ke-8 di situ tertulis di halaman ke-17. Pada halaman ini kita akan membahas tentang nasikh dan mansukh. Tapi sebelum itu kita harus pahami dulu apa itu nasikh dan mansukh. Kita baca di situ Al-babus samin an-nasikhu wal mansukh. Bab yang ke-8, nasikh dan mansukh. Nasikh dan mansukh itu pengertiannya secara bahasa itu diambil dari kata-kata nasakho. Isim fa'ilnya nasikh, isim maf'ulnya mansukh. Nasikh dan mansukh ini adalah isim fa'il dan isim maf'ul dari sebuah lafadz nasakho. Dalam bahasa Arab disebut sebagai mustaq. Mustaq itu sebuah lafadz yang disarikan dari pola lafadz yang disarikan dari lafadz lainnya. Jadi nasikh itu isim fa'il diambil dari kata nasakho. Mansukh juga isim maf'ul diambil dari kata nasakho. Secara bahasa nasakho memiliki dua makna. Makna yang pertama, nasakho artinya adalah izalah. Izalah itu artinya menghapus atau menghilangkan. Contohnya misalkan nasakhtu al-khatta. Nasakhtu al-khatta. Berarti artinya saya menghapus atau menghilangkan tulisannya. Nasakhtu al-khata'a awil khalala. Berarti artinya saya menghapus kesalahan atau kecacatan. Jadi nasakha secara bahasa yang pertama maknanya adalah menghapus. Kemudian kalau ditarik dari makna di situ berarti nasikh, mansukh. Nasikh artinya sesuatu yang menghapus, mansukh artinya sesuatu yang dihapus. Makna yang kedua secara bahasa, nasikh dan mansukh yang diambil dari kata nasakha memiliki makna naqdun. Jadi nasakha secara bahasa juga bermakna naqala atau naqdun. Artinya memindahkan. Contoh, naqaltul kitaba minal maktabi ilal kursi. Berarti artinya saya memindahkan buku dari meja ke kursi. Berarti nasikh dan mansukh secara makna bahasa yang kedua artinya sesuatu yang memindahkan. Nasikh sesuatu yang memindahkan, wal mansukh sesuatu yang dipindahkan berupa hukum. Itu secara bahasa. Sekarang kita masuk ke secara istilah. Nasikh dan mansukh pengertian secara istilah adalah secara istilah raf'u hukmin syar'iyyin bidalilin syar'iyyin mutaakhirin anhu atau mutarakhin anhu. Jadi nasikh dan mansukh adalah raf'u hukmin syar'iyyin, mengangkat sebuah hukum syariat, bidalilin syar'iyyin, juga dengan dalil yang dibenarkan oleh syariat, dalil syar'i. Berarti nasikh dan mansukh itu kaitannya ke hukum syariat yang nasi, Quran dan hadis. Mutarakhin anhu atau mutaakhirin anhu, yang hukum yang menghapus biasanya mutaakhirin anhu, dalil yang menghapus hukum sebelumnya itu datangnya lebih akhir dari dalil yang dihapus. Begitu, itu pengertiannya. Jadi singkatnya, nasikh dan mansukh adalah
sebuah proses mengangkat sebuah hukum yang syar'i dengan dalil yang syar'i yang datangnya setelahnya atau terlambat darinya. Itu tentang nasikh dan mansukh. Nasikh dan mansukh ini memiliki faedah. Tadi sudah membahas tentang pengertian, sekarang membahas tentang faedah. Nasikh dan mansukh memiliki faedah. Apa faedahnya? Mungkin di antara kita ada yang bertanya, kalau Allah itu maha mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan, tentunya Allah tidak perlu ada istilah nasikh dan mansukh. Allah bisa langsung membuat hukum yang setelahnya. Kenapa harus ada istilah hukum yang dihapus dan hukum baru? Katanya Allah maha mengetahui atas hal yang akan terjadi besok. Nah, jawabannya, faidahnya, adanya nasikh dan mansukh itu justru untuk mengajarkan kepada manusia tentang yang namanya tadarruj, berproses, bertahap dalam membuat sebuah keputusan. Jadi manusia diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui adanya hukum nasikh dan mansukh. Allah ingin mengajarkan kepada manusia bahwa terkadang kita membuat sebuah keputusan atau sebuah hukum, kemudian setelah beberapa saat, setelah kita muhasabah, setelah kita melihat lebih detail sebuah masalah, ternyata itu tidak tepat keputusannya sehingga harus diubah lagi. Jadi nasikh dan mansukh itu hikmahnya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah tahu akan terjadi yang namanya nasikh dan mansukh. Tapi Allah mengadakan hukum nasikh dan mansukh, hukum lama dihapus, hukum baru dimunculkan, bukan karena Allah pelin-pelan atau Allah nggak tahu masa depan, tapi Allah sengaja membuat begitu, ingin mengajarkan kepada manusia yang namanya tadarruj atau muhasabah, bertahap bermuhasabah dan mengubah kesalahan yang lalu atau mengubah hukum yang tidak sesuai di masa lalu. Begitu. Jadi hikmahnya kembali kepada manusia itu sendiri. Kemudian dalam masalah faidah ini, orang yang membantah tentang masalah nasikh dan mansukh itu adalah orang-orang Yahudi. Sebagaimana dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir, disebutkan bahwa orang Yahudi itu menolak adanya nasikh dan mansukh. Sehingga mereka mengatakan kepada Nabi Muhammad dan kepada syariat Islam, bagaimana mungkin ada nasikh dan mansukh? Itu menunjukkan bahwa Allah itu pelin-pelan lah bahasanya. Allah itu tidak mengetahui masa depan. Kemudian dibantahlah dengan adanya nasikh dan mansukh. Turunlah ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Itu tentang ayat tentang disyariatkannya atau adanya nasikh dan mansukh. Tidaklah sebuah ayat itu dihapus kecuali Allah akan menggantikannya dengan yang semisalnya atau yang lebih baik darinya. Tidaklah kamu tahu Allah itu maha berkehendak. Ayat ini secara umum untuk membantah orang-orang Yahudi yang tidak meyakini adanya nasikh dan mansukh. Kemudian di situ disebutkan wa fihi khamsatu dhawabita, dan dalam pembahasan nasikh dan mansukh ini ada 5 panduan. Ad-dhabitul awal, panduan yang pertama, yunsakhul Qur'anu bil Qur'an. Yunsakh, dihapus Al-Quran, sebuah hukum Al-Quran bil Quran, dengan Al-Quran sendiri. Maknanya berarti sebuah ayat dalam Al-Quran atau sebuah hukum dalam Al-Quran itu bisa dihapus hukumnya juga dengan Al-Quran, karena dia setara. Allah bisa menghapus hukum dalam Al-Quran yang itu setara, karena Al-Quran bisa menghapus Al-Quran karena dia sama-sama wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini jelas sekali
dalam banyak ayat. Jadi nasikh dan mansukh bisa terjadi dalam Al-Quran. Sebuah hukum dalam Al-Quran bisa dihapus dengan hukum yang ada dalam Al-Quran juga. Kemudian selanjutnya wabis sunnah, dan dengan sunnah, maknanya dan Al-Quran juga bisa dihapus hukumnya dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Kenapa bisa gitu? Padahal mungkin sebagian berpikir bahwa sunnah ini derajatnya di bawah Al-Quran. Secara garis besar iya, tapi secara syariat Al-Quran dan hadis, Al-Quran dan sunnah itu setara, karena dua-duanya wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan tidaklah Nabi Muhammad itu berbicara melalui hawa nafsu, kecuali itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari situ jelas bahwa hadis Nabi, sepanjang ucapan Nabi itu tidak langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia adalah wahyu juga. Sehingga Al-Quran bisa dihapus hukumnya, diganti hukumnya dengan hadis Nabi Muhammad SAW, dan tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Kemudian selanjutnya, la bil ijma, tidak dengan ijma. Maknanya Al-Quran tidak bisa dihapus hukumnya dengan ijma. Kenapa? Ada dua hal. Yang pertama, Al-Quran adalah nas syar'i maksum. Al-Quran itu adalah dalil yang tidak mungkin salah, yang maksum, yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan ijma adalah sebuah dalil yang juga tidak mungkin salah, tapi dia datangnya dari kesimpulan manusia. Sehingga kalau secara setara, maka jauh Al-Quran jauh di atas ijma. Jadi kalau ada ijma, dia sama sekali tidak boleh menyelisih Al-Quran. Karena syarat ijma itu tidak boleh menyelisihi Al-Quran. Tidak boleh para tabi'in, para sahabat membuat kesepakatan. Ijma itu maknanya kesepakatan bersama atas sebuah hukum. Tidak mungkin mereka bersepakat untuk menyelisih atau menghapus hukum Al-Quran. Sehingga tidak mungkin ijma, kesepakatan bersama para sahabat atau tabi'in itu menghapus hukum Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, ijma itu datangnya setelah meninggal Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad SAW meninggal itu disebut sebagai sempurnanya wahyu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama untukmu. Nabi meninggal menunjukkan sempurna wahyu. Berarti tidak ada lagi nasikh dan mansukh. Tidak ada lagi hukum baru yang menghapus hukum lama. Karena wahyu sudah sempurna. Ijma, dikatakan ijma itu terjadi kalau Rasul sudah meninggal. Karena ijma dimulai dari masa sahabat, tabi'in dan seterusnya. Maka tidak mungkin agama sudah sempurna dengan meninggalnya Nabi Muhammad SAW kemudian dihapus hukumnya dengan ijma yang datangnya pasca meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Itu inti kesimpulannya. Kemudian wala bil qiyas, dan tidak boleh juga dengan qiyas, analogi akal. Tidak boleh kita menghapus sebuah ayat dalam Al-Quran atau hukum dalam Al-Quran dengan analogi perbandingan akal kita. Oh, misalkan kalau dalam ayat khamr itu tadarruj. Kan dalam kisah ayat diharamkannya khamr, minuman keras itu kan bertahap. Awalnya boleh, kemudian dimakruhkan, kemudian diharamkan. Oh, berarti bisa juga itu diterapkan dalam, kita gunakan kias nih, perbandingan analogi. Oh, berarti hukum itu bisa juga ditarik ke misalkan masalah syirik. Nanti kita kalau berdakwah syirik awalnya boleh karena masyarakatnya masih baru. Kemudian nanti syirik menjadi makruh. Kemudian baru kita jelaskan syirik itu haram. Atau kita tarik dalam masalah
hukum makan babi dan anjing misalkan. Kita awalnya bilang boleh, kemudian makruh. Tidak bisa seperti itu. Tidak bisa kita mengkiaskan untuk membuat sebuah nasikh dan mansukh yang seperti itu. Karena kias tidak bisa menghapus hukum sebelumnya kecuali ada dalil khususnya. Begitu. Itu tentang panduan yang pertama. Ad-dhabitus tsani, panduan yang kedua, yasbutun naskhu bi thalathi tara'iqa. Sebuah nasakh penghapusan hukum itu bisa ditetapkan dengan 3 cara. Jadi kalau kita mau tahu apakah ayat tersebut mengandung makna menghapus hukum, kita bisa tahu dengan 3 cara. Yang pertama adalah al-awwal dalalatul lafzi alaihi. Adanya petunjuk dari lafaz atas hukum tersebut. Dalalatul lafzi, adanya petunjuk dari lafaz ayat tersebut alaihi, atas hukum nasikh dan mansukh. Atau dalam bahasa mudahnya ada lafaz yang menunjukkan bahwa hukumnya dihapus. Contohnya bagaimana di sini disebutkan. Jadi ada lafaz yang jelas menunjukkan, atau dalam bahasa disebut sebagai lafzun sharih, lafaz yang jelas menunjukkan bahwa hukumnya dihapus. Di sini disebutkan contohnya pada surat Al-Mujadalah ayat 12 dan ayat 13. Di situ menjelaskan tentang hukum a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Sampai akhir ayat, asfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwakum shadaqat fa id lam taf'alu wa taballahu alaikum, sampai akhir ayat Al-Mujadalah ayat 12 dan 13. Intinya dalam ayat tersebut, di ayat yang 12 itu menunjukkan bahwa sebuah syariat disunahkan kalau kita ingin ngobrol dengan Nabi Muhammad SAW secara tatap muka berdua, ngobrol khusus, maka awalnya disyariatkan untuk bersedekah dulu. Jadi kalau kita ada perlu dengan Nabi, ingin ngobrol 4 mata dengan Nabi secara tersembunyi, itu kita harus sedekah dulu baru bisa bertemu Nabi. Tapi kemudian hukum ini dihapus di ayat setelahnya dengan kata-kata asfaqtum an tuqaddimu, apakah kalian merasa susah kalau seperti itu? Akhirnya dihapus, kalau engkau bertobat diganti dengan sholat, memperbanyak amal soleh saja, sehingga hukumnya dihapus di ayat yang ke-13. Itu jelas di situ lafadznya. Kemudian yang kedua, qarinatun fi siyaqin nas. Sebuah qarinah. Qarinah itu kata tidak langsung. Jadi katanya itu enggak langsung diganti. Tidak menggunakan kata hukumnya diganti atau dan sebagainya, tapi menggunakan kalimat tidak langsung, implisit. Qarinatun fi siyaqin nasi. Sebuah kata tidak langsung dalam pola nasnya, pola ayatnya. Jadi kalau ada ayat, kemudian di hadis yang lain kok hukumnya seakan-akan diubah, tapi tidak ada lafaz jelasnya, tapi itu kelihatan dari maknanya, ini disebut sebagai qarinatun fi siyaqin nasi, yaitu adanya penghapusan ayat tapi secara qarinah, secara lafaz tidak langsung atau implisit, atau bahasa mudahnya ghairus sharih, lafadznya tidak secara langsung. Contohnya bagaimana? Di sini disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 15, itu membahas tentang hukuman bagi wanita yang berzina. Di situ disebutkan wallati ya'tinal fahishata min a'udzubillahi minasyaitonirrajim wallati ya'tinal fahishata min nisaikum fastashhidu 'alaihin arba'atan minkum fa in syahidu fa amsikuna fil buyuti hatta yatawaffahunal mautu aw yaj'alallahu lahunna sabila. Surat An-Nisa ayat 15. Dalam ayat itu disebutkan bahwa seorang wanita yang berzina, intinya seorang wanita yang berzina, dia harus ditahan, dikurung di rumahnya sampai mati. Hukumannya itu, dia akan dikurung di rumahnya, ditahan di rumahnya sampai meninggal, atau sampai au yaj'alallahu lahunna sabila,
atau sampai Allah Subhanahu wa taala menjadikan jalan baginya. Ini kan kalimatnya tidak langsung. Wanita yang berzina dihukum tahan di rumah, kurung di rumah sampai dia meninggal, atau sampai Allah memberikan jalan lainnya. Nah, ternyata ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Kitabul Hudud, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Khudu anni," qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Khudu anni faqad ja'alallahu lahunna sabila." Ambillah dariku sebuah hukum. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bagi mereka sebuah jalan. Apa jalannya? As-sayyibu bis-sayyibi wal bikru bil bikri, as-sayyibu jildul mi'atin wa thumma rajmun, wal bikru jildu mi'atin thumma nafyu sana. Nabi berkata, wanita yang berzina dengan laki-laki yang berzina, wanita yang berzina dengan laki-laki yang berzina, kalau sudah menikah maka hukumannya dijilid 100 kali. Jadi kalau seorang wanita sudah menikah atau laki-laki juga sudah menikah kok masih berzina, maka hukumannya kata Nabi dirajam sampai meninggal. Seperti itu. Tapi kalau dia belum menikah kemudian berzina, hukumannya apa? Hukumannya dicilid, dicambuk 100 kali, kemudian diasingkan dari desanya selama 1 tahun. Hadis ini itu menghapus hukum dalam ayat sebelumnya, tapi secara lafaz tidak sharih, tapi qarinah, lafaz tidak langsung, lafaz implisit. Dari mana taunya? Dari kalimat khudu anni faqad ja'alallahu lahunna sabila. Kata Nabi, ambillah dariku, sungguh Allah telah memberikan bagi mereka perempuan sebuah jalan. Kata ja'alallahu lahunna sabila itu kan mirip dengan akhir ayat surat An-Nisa ayat 15 itu. Ya ja'alallahu lahunna sabila. Ternyata di situ implisitnya di situ. Jadi di sini ada nasikh, penghapusan sebuah hukum dari kalimat tidak langsung itu, makna tersembunyinya. Kemudian yang ketiga, al-ilmu bitarikhil mutaqaddim wal mutaakhir. Sebuah penghapusan hukum nasikh dan mansukh bisa diketahui dengan mengetahui al-ilmu, mengetahui bitarikh dengan tanggal atau waktu, al-mutaqaddim dalil yang datang lebih dahulu, wal mutaakhir dalil yang datang belakangan. Jadi dalam usul fikih, ilmu usul fikih, juga dalam ilmu mukhtalaful hadis, ilmu yang membahas tentang dalil-dalil yang bertentangan atau muskilul athar, sebuah dalil-dalil yang bertentangan. Para ulama memberikan kaidah bahwa kalau ada dua dalil maknanya bertentangan dan tidak memungkinkan untuk disinkronkan, dijamak, tidak mungkin untuk disatukan karena memang ini sudah bertentangan. Nah, ketika ketahuan dalil mana yang datang belakangan, dalil mana yang datang lebih dahulu, maka kalau sudah seperti itu, kita jadikan dalil yang datang terakhir itu menghapus dalil yang datang di awal. Begitu. Itu disebut sebagai nasikh dan mansukh dalam masalah ini. Contohnya apa? Dalam sebuah ayat dikatakan, surat Al-Anfal ayat 65. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyakum minkum 'ishruna sabiruna yaghlibu mi'atain. Awalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau ada dari kalangan kaum muslimin 20 orang yang sabar, dia akan mampu mengalahkan 200 orang kafir atau musyrik. Jadi di sini perbandingannya 2:10. 1:10. Seorang mukmin yang sabar bisa mengalahkan 10 orang. Tapi kemudian tiba-tiba di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman tanpa adanya lafaz yang jelas, tanpa adanya
lafadz yang tidak langsung. Tiba-tiba Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, al-ana khaffafallahu ankum wa 'alima anna fikum dha'fa fa iyyakum minkum mi'atun sabiratu yaghlibu mi'atain. Dalam surat Al-Anfal juga ayat 66. Sekarang Allah tahu bahwa kalian itu lemah. Maka kalau ada 100 orang yang sabar, dia bisa mengalahkan 200. Berarti perbandingannya jadi 1:2. Intinya dalam ayat ini terlihat jelas dalil yang belakangan itu ternyata mengubah dalil yang datang pertama, sehingga ini terjadi nasikh dan mansukh karena kita tahu waktu turunnya dalil. Dalilnya bertentangan, tapi yang ini datangnya lebih akhir, itu yang diambil. Itu yang disebut sebagai nasikh, dalil yang menghapus hukum sebelumnya. Nah, itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Kita lanjut di pertemuan besok tentang materi ini. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.